Ini pertama kalinya gue ke Jambi, dan gue nggak nyangka sih kalau ternyata di Jambi tuh kayak banyak tempat menarik gitu. Dan selama di Jambi ini, gue emang kayak pengen nyari tempat-tempat otentik yang kayak cuma bisa gue temuin di Jambi gitu. Dan kebetulan gue nemu satu, namanya Kedai Kopi Rasa Sedap. Jadi Kedai Kopi Rasa Sedap ini adanya di kawasan Pasar Jambi, di daerah kota Jambinya. Si Kedai Kopi Rasa Sedap ini ternyata juga punya nilai historisnya sendiri, karena ternyata kedai kopi ini tuh udah ada dari zaman Belanda, dan bisnisnya ini jadi kayak bisnis turun-temurun gitu di antara keluarga dari si pemilik ini. Anak kopinya tuh kayak agak strong, tapi tingkat keasamannya tuh kayak enak gitu. Kuenya juga enak sih. Kue bolunya menurut gue enak banget sih. Kayak it reminds me of kue yang dibuat sama nenek di rumah lo sendiri. Jadi kayak lo berasa nyaman aja gitu makan kuenya. Kalau mak saya kan belum meninggal waktu kan pernah bawa kita pulang ke kampung Senengok. Ini tempat lahir orang tua kamu. Ya kita kunjunglah, di sana kan masih keluarga masih ada. Dan yang gue suka dari kedai kopi ini adalah ownernya tuh ramah banget. Kayak lo bisa ngobrolin apa aja sama dia. Kayak bahkan dia cerita panjang lebar tentang silsilah keluarganya. Terus dia juga ceritain tentang teman-temannya yang sama-sama penjual makanan di area pasar tersebut dari dulu sampai sekarang. Yang jualannya ya mie telur, gado-gado dari Jawa Barat. Lah meninggal juga orangnya. Sate Padang tuh lah meninggal juga. Dan gak ngobrol sama gue doang, bahkan sama hampir setiap pengunjung yang datang diajak ngobrol sama dia. Dan gue juga nemu satu tempat lagi nih yang emang menarik banget buat dikunjungi di Jambi. Namanya itu Candi Muaro Jambi. Dan buat kesana itu, dari kedai kopi kayak gue harus ngelewatin jembatan namanya Jembatan Batanghari. Nah, yang menarik dari si Candi Muaro Jambi ini, jadi sebelumnya kayak gue pernah juga tuh ngunjungin kawasan candi di Kamboja, Candi Angkor Wat. Dan gue pikir itu kayak kawasan candi terluas di Asia Tenggara gitu. Tapi ternyata enggak, si Candi Muaro Jambi ini juga merupakan salah satu candi yang terluas yang ada di Asia. Dan bahkan saking luasnya tuh kayak gue harus nyewa sepeda listrik yang bisa lo temuin di area parkir kawasan candi tersebut sebelum kayak lo masuk gerbangnya gitu. Jadi sekarang kita lagi di Candi Muaro Jambi. Jadi Candi Muaro Jambi itu kayak kompleks percandian gitu. Dan karena luas jadi kita nyewa sepeda listrik. Dan ini bisa dipakai sepuasnya buat seharian. Cabut. Nyala. Bisa dilihat ini kawasan candinya emang gede banget sih. Jadi kawasannya tuh dari ujung sana sampai ujung sana. Dan ini tuh nggak kalah gede sama Candi Angkor Wat yang ada di Kamboja. Bisa dilihat aja kalau mungkin ini masih ada bangunannya, mungkin bisa kelihatan lebih gedenya. Dan itu candi yang di sana, itu kira-kira tingginya 2-3 meter dan kita mau ke sana. Yuk. Nah, jadi untuk di kawasan Candi Muaro Jambi ini, emang kita nggak boleh naik ke dalam candinya dan nggak bisa juga. Jadi cukup memperhatikan dari luar aja buat menjaga kelestarian si candinya, karena masih banyak yang dipugar. Ilham, makanan yang tadi kurang 50.000 ya. Oh, oke, gua kirim ke dana lo sekarang ya. Send. Deh. Dan saat gua nyusurin kawasan si Candi Muaro Jambi ini,
Kayak gue ngelewatin satu tempat namanya Pasar Paduka. Pasar Paduka itu singkatan dari Pasar Dusun Karet. Tapi karena kita kesini pas musim hujan, jadi agak kerendam gitu sih pasarnya. Jadi mungkin mereka nggak jualan gitu. Dan para penjualnya tuh jadi harus relokasiin si jualan mereka ke daerah yang ya udahlah emang bener-bener banjir, dan mereka jadi jualannya di atas perahu. Dan nama tempat ini jadi Pasar Apung. Dan di Pasar Apung ini kayak lo bisa nyewa sampannya, atau lo bisa bawa sendiri. Tapi karena gue takut kebalik perahu gue, jadi kayak gue minta tolong sama si bapaknya aja buat anterin gue menuju ke area Pasar Apung tadi. Ikan boleh deh. Satu aja ya, satu. Ya, satu porsi aja. Berapa sih Bu per porsinya? Oh, 5.000. Ya, dan dia Pasar Apung ini kayak lo juga bisa jajanan tradisional khas Jambi. Mungkin salah satunya itu ada empe-empe ikan, terus ada juga taekwan yang bisa lo beli dengan harga murah lah. Kayak gue juga nggak nyangka kalau ternyata ada yang jual empe-empe dengan harga semurah itu. Bisa di sini sampai jam berapa, Bu? Sampai setengah 6. Sampai setengah 6. Habis itu langsung pulang gitu ya? Iya, Oh, iya. dari habis itu sampai setengah 6. Tapi jualan itu berarti sama semua, empe-empe, taekwan gitu? Di sini jualannya nggak boleh sama. Oh. Menunya nggak boleh sama. Terus sambil lo nyicipin si jajanan-jajanan pasar ini, kayak lo juga bisa minta tolong si bapak atau ibu yang ngendalin sampan lo buat kelilingin pasarnya itu. Dan kawasan Candi Moro Jambi ini sebenarnya punya lebih dari belasan candi, tapi baru ada 15 yang udah direvitalisasi. Dan ke 15 candi ini kayak lo bisa kunjungin semuanya. Nah, dan selain itu juga kayak gue sempet nanya-nanya, ngobrol-ngobrol sama orang-orang Jambi, kayak ada tempat lain gak yang bisa gue kunjungin. Dan ternyata emang pada merekomendasikan gue buat nyobain ke agrowisata nanas. Jadi di agrowisata ini kayak lo emang bisa nyobain nanas-nanas yang ditanam sama penduduk desa setempat. Dan ternyata nanas tuh tumbuhnya langsung deket tanah gitu ya, nggak tinggi. Jadi nanas yang ditanam ini tuh ada 2 jenis. Yang pertama namanya nanas queen, dan yang satu lagi namanya nanas madu. Dan gue baru tahu juga sih, ternyata nanas ini punya banyak banget manfaat kesehatan buat kita. Mulai dari meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan mata dan tulang, sampai mengatasi gangguan pencernaan. Dan buat kalian yang pengen megang pohon nanas, hati-hati ya, karena daunnya tajam banget, berduri. Kalau dari bentuk nanasnya emang keduanya agak beda ya. Yang satu nanas queen itu lebih kecil, kalau nanas madu itu lebih gede. Tapi bedanya mungkin kalau nanas madu itu lebih manis gitu ya? Betul. Oh. So, kalau dari segi rasa berarti ini emang natural asem gitu aja ya? Pada umumnya yang sering nyoba emang beda rasa, terutama rasa dagingnya itu agak lembut dibanding ini, agak keras sedikit. Oh. Ada tuh manisnya. Tapi kalau ini bisa makan langsung kan ya Pak? Bisa. Dan ternyata cara makan nanas di Jambi itu menurut gue juga unik banget sih. Mereka tuh nyajiin nanasnya dengan sambal kecap yang ada potongan cabenya. Jadi itu baru pertama kali sih gue nyobain makan buah, tapi pakai sambalnya sambal kecap. Mungkin karena dari rasanya sedikit asam, jadi kasih sambal kecap cabai. Jadi lebih menarik sih rasanya. Jadi berasa asam dan pedasnya tuh mantap banget.